Fil jannati, di surga itu, thamaniyatu abwabin, ada 8 pintunya. Minha, di antara pintu itu, ar-rayyan, ada yang dinamakan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak masuk lewat pintu itu kecuali ahli puasa, orang yang terbiasa puasa. Itu satu pintu, tapi penegasannya 8 pintu. Nanti ada di hadis-hadis lain, termasuk dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwa di surga ada 8 pintu. Nanti faman du'iya min babis shalah, boleh dicatat, ada yang akan dipanggil dari pintu salat. Satu. Jadi kita sudah dapat tadi pintu ar-rayyan ya. Siapa yang masuk lewat pintu itu? Orang puasa. Yang kedua, man du'iya min babis shalah, dari pintu as-shalah, pintu salat. Yang ketiga, man du'iya min babis shadaqah, dipanggil dari pintu sedekah. Sudah? Kemudian faman du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Sudah berapa? Satu apa? Ar-rayyan. Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini 4 langsung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, berarti ini yang pokok. Ini yang pokok. Jadi kalau kita mau dapatkan yang pokok, maka komitmen pada yang 4 ini. Salat jangan tinggal, puasa latih, dari Ramadan tambah sedikit sunnah, mulai latihan. Sedekah, sedekah itu bukan hanya lewat uang, semua jenis kebaikan yang mampu dilakukan disebut sedekah. Berbagi makanan, besok Jumat mau bagi-bagi, jangan lihat berapa yang bisa diberikan, yang penting kita ingin mengamalkan hadis Nabi. Gitu, titipkan. Saya cuma punya kurma 10 misalnya, bungkus satu-satu, titipkan pada orang yang pakai nasi kotak, masukin 1. Saya cuma punya air, nggak apa-apa, simpan, masukin tekonya, simpan di situ. Niatkan. Perkara orang minum atau tidak, itu bagaimana Allah menggerakkan dia. Yang penting kita sudah berniat untuk menerjemahkan apa yang Nabi pernah sampaikan, dan di niat itu kita dihisab, pahala udah ada. Jadi begitu sudah bikin ditaruh, pahala sudah turun. Tinggal nanti ikhlas atau tidak, itu yang mengurangi atau menambah pahala. 4 bagian ini. Jihad, jihad itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti babnya naik sampai ke puncak tertingginya. Bekerja itu jihad. Kalau diniatkan untuk ibadah. Ibu merawat anak, menjaga suami dalam kebaikan itu jihad. Sepanjang diniatkan untuk ibadah. Ya, anak-anak sekolah itu kalau disekolahkan di tempat yang baik untuk mengenal Allah, itu jihadnya. Pahalanya banyak. Sampai tingkat tertingginya kalau negara kita memanggil, ada invasi dari luar, darurat kita harus keluar, bela negara ini, jadi yang terdepan, dan niatnya untuk ibadah. Itulah jihad yang tertinggi sampai kita wafat. Dulu kan ulama kita ada resolusi jihad kan. Nah, makanya bab jihad itu bagi orang Islam itu penting. Salah satunya apa? Untuk bela negara. Makanya pelajarannya ketat, kurikulumnya diatur, jadi nggak sembarangan. Ini yang harus diluruskan. Ya, jihad itu bukan tembak orang sembarangan, bom orang sembarangan, ini itu. Nah, itu yang keliru. Ya, jadi keras, jadi radikal sehingga muncul Islamofobia, bukan itu. Mesti diajarkan. Nah, yang paling bahaya adalah ketika muncul persepsi, oh ini nggak bagus, akhirnya dihilangkan dari kurikulum. Nggak diajarkan, itu yang salah. Harusnya dibentuk tim, ulama mengajarkan, diberikan babnya. Tentara yang muslim, polisi yang muslim, belajar itu. Sehingga kekuatan untuk mencintai negaranya makin tinggi. Dan tidak merasakan sia-sia dalam pengorbanan itu. Makanya dulu tuh ada resolusi jihad. Hasyim Asy'ari keren, Hadratus Syekh itu muncul resolusi jihad, berjuang semua. Jadi kita itu sebagai orang Islam sudah pasti cinta negara. Nggak boleh ada orang Islam tinggal di tempat tertentu, ya, melukai negaranya, itu nggak mungkin. Pasti berbuat yang terbaik untuk tempat yang dia pijak. Makanya nanti kalaupun Anda belajar, nih ya teman-teman nih yang sudah sukses di luar, pulang, bangun negeri ini, cintai negeri ini, bangun. Karena itu amanah dari Al-Quran. Ya, di tempat yang kita pijak itu yang kita ma'amarkan. Bangun koneksinya satu-satu. Apapun yang Allah amanahkan kepada kita. Ya, jangan dipecah-pecah, tapi disatukan. Makanya nggak boleh saling terpecah belah. Ya, nggak boleh saling menyudutkan, menjelekkan. Ya, atau dibawa untuk terpolarisasi macam-macam. Kita menyatu dalam kebaikan. Doakan orang, ajak, tampilkan yang baik-baik.
Itulah muslim. Beda pandangan boleh, beda pendapat boleh, tapi semua keragaman itu disatukan dalam satu cita-cita yang sama. Kalau kita muslim, niatkan untuk ibadah, baktikan untuk negeri, tapi niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia pun dikenang secara baik, di akhirat dapat kemuliaan. Jelas? Nah, dan tidak akan pernah ada ulama yang mengajarkan pertentangan apalagi dengan hukum-hukum negara, apalagi Indonesia. Ya, karena Indonesia itu hukumnya dibuat tidak bertentangan dengan agama. Jadi salah kalau ada yang bertanya misalnya bagaimana hubungan antara Islam dengan Pancasila? Jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya? Nah, karena keduanya nggak bisa dipertentangkan, pasti akan mensupport dalam semua nilai kebaikan. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya di Quran ada, Qul huwallahu ahad. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan benar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ada dalam Quran. Ketiga apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Keempat apa? Wa amruhum syura bainahum. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi, ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita sudah punya semua dalilnya. Lalu dilindungi itu oleh pasal 29 ayat yang ke-2. Dibawa ke pendidikan. Undang-Undang Sisiknas nomor 23 tahun nomor 20 tahun 2003. Ya, bahkan dari pasal menimbang poin yang B itu. Ya kan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Saya hafal itu. Nah, kita tuh menghafal itu untuk menjaga negeri sehingga menjadi paku bagi bangsa. Ya? Halo, kenapa pada diam ini? Ngajinya begitu sehingga manfaatnya lebih luas. Ya, nanti ada pintu umrah, pintu zakat belum disebut kan? Nah, pintu zakat, makanya kejar supaya bisa zakat. Jadi orang Islam itu kaya untuk berbagi dengan kekayaannya. Makanya ada skema zakat, ada infak. Jadi cari kaya itu supaya bisa zakat, bukan untuk update status. Jelas? Baik. Pintu zakat, pintu apa lagi tadi? Umrah, haji. Ya. Jadi setiap ada amal soleh, ulama menyifati itu. Sehingga Ibnu Abbas rahimahullah, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan 7 jenis surga dengan semua tingkatan amalannya. Nanti yang ke-8 itu pintunya untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat jannah wa jam'uha wa tankiruha li'anna al-jinana ala ma dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sab'un. Bahwa jinan bentuk jama' itu ya ataupun jannah, bentuk jama' dari kata jannatun itu ada 7 tingkatannya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 1, Jannatul Firdaus. Surga Firdaus, boleh ditulis. Yang kedua, Jannatu Aden, surga Aden. Yang ketiga, Jannatun Na'im, namanya surga An-Na'im. Yang keempat, Darul Khuldi, Darul Khuldi. Yang kelima, Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Yang keenam, Darus Salam, Darus Salam. Yang ketujuh, Illiyun, Illiyun, Illiyun. Wa fi kulli wahidatin minha maratibu wa darajatun mutafawitah ala hasbi tafawutil a'mal wal i'mal. Dan setiap di surga yang disebutkan tadi ada tingkatan-tingkatan lagi sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi tadi yang disebutkan pintu salat, pintu zakat, pintu puasa, itu pintunya itu ada di setiap surga yang tadi. Jadi di Firdaus itu ada amalannya. Masuk surga Firdaus itu nanti ada urutannya. Karena rajin sholat, sholatnya khusyuk, meninggalkan lagho yang tidak bermanfaat, rajin zakat, pintunya ada. Nah, setiap Firdaus itu punya tingkatan lagi. Jadi ada Firdaus yang tingkat bawah, tingkat menengah, sampai tingkat yang paling tinggi. Itu pintu-pintunya lewat apa? Amal soleh itu. Sekarang pilih dulu, mau masuk surga yang mana dari 7 ini? Yang mau Firdaus angkat tangan. Bagus. Surga Aden angkat tangan. Illiyun, Darussalam. Kalau bisa angkat tangannya semua. Kan yang ke-8 itu kan pintu ke-8 yang kesemuanya. Jadi ada seorang hamba yang diperkenankan oleh Allah memasuki semua surga itu, bahkan diperebutkan oleh semua pintu surga. Dipanggil namanya dari semua pintu itu.
Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, adakah yang mendapati panggilan dari semua pintu itu?" "Na'am," kata Nabi. "Ya, dan aku berharap engkau bagian dari itu." Nah, setidaknya ya, paling minimal masuk surga lah gitu kan. Paling minimal. Paling minimal masuk surga.